Shalom, salam jumpa Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat, dan simpatisan GKI Pamulang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap mensyukuri hidup ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini cukup singkat, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Firman Tuhan ini juga sudah sering kita dengar, tetapi sering juga kita susah untuk melakukannya. Firman pada hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, jika kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, kita mendapat berkat, kenaikan pangkat, mendapatkan hadiah, dan kelahiran, itu mungkin kita akan mudah untuk mengucap syukur. Tetapi bagaimana jika kita dalam keadaan susah? Terutama pada saat ini, kondisi situasi di Indonesia, bahkan di dunia, di mana ada wabah COVID-19, kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, sakit penyakit, dan sebagainya. Apakah kita masih dapat mengucap syukur? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, pada saat ini, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama adalah karena mengucap syukur adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkehendak kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah mengucap syukur akan membuat kita bahagia. Ya, susah untuk dimengerti, Bapak Ibu. Mengapa kita mengucap syukur kita bisa membuat bahagia? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan dicoba. Ketika kita melihat suami kita sudah tidak dapat penghasilan, di PHK dan sebagainya, lalu kita marah-marah, lalu kita bersungut-sungut, dan anak-anak juga merasakan kebosanan di rumah, lalu mereka marah-marah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hubungan relasi suami istri, orang tua dan anak-anak menjadi hancur karena kita marah-marah. Bahkan akibat itu juga bisa membuat sakit penyakit dalam diri kita. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya kita bersyukur dengan keadaan ini. Ketika suami kita tidak berpenghasilan, ketika anak-anak harus selalu di rumah, kita tetap bersyukur apa yang kita makan, kita bersyukur bangun tidur kita bisa bernafas. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kita akan bahagia selalu. Setiap hari-hari ke depan, kita akan menjalani dengan penuh sukacita. Karena kita tidak bersungut-sungut terhadap pemerintah, bahkan kita tidak bersungut-sungut terhadap Tuhan. Tetapi kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu, dua hal yang membuat kita harus selalu mengucap syukur. Yang pertama adalah itu karena kehendak Tuhan, dan yang kedua adalah membuat kita bahagia dan kita mendapat berkat. Berkat, bersyukurlah, kepada, Tuhan. Berkat, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.